Saudaraku sebangsa setanah air, sebagaimana yang kita ketahui ya, satu peristiwa yang sangat memalukan itu terjadi di Tegal ya, di mana ada segelintir mukibin ya, yang merusuh ya, yang kemudian mengacaukan acara, tapi tidak menghilangkan fokus panitia dan prosesi pelantikan pada waktu itu. Bagaimana kita akan menyaksikan bersama-sama detik-detik kerusuhan yang dibuat oleh mukibin yang tidak tahu malu ya. Jadi ini mungkin acara puncak setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga prosesi pelantikan daripada PWI-LS Kabupaten Tegal, pimpinan cabang Kabupaten Tegal. Nah, ini detik-detiknya ya. Ketika proses pelantikan segera dimulai, ikrar dibacakan. Disinilah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi yang sangat sungguh memalukan ya. Nggak tahu malu itu mukibinnya. Jadi ada yang beberapa titik di situ ada, kemudian di samping panggung itu ada beberapa orang ya, tapi yang satunya tidak ikut maju. Ini hanya satu doang yang maju ya. Kemudian digeser ke belakang dan disitulah nanti kericuhan semakin meninggi ya. Bagaimana videonya, kita lanjut ya ini. Nah ini nih, teriak-teriak nggak punya malu, menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar untuk merusuh acara ya. Ini astagfirullahaladzim. Coba kita lanjut ya. Tuh, kena pentung tadi ya guys. Kepalanya kena pentung guys. Ya, kepalanya kena pentung bambu itu kayaknya. Nah ini kan didorong ke belakang nih. Nih di sini Nah, di sini panitia masih melangsungkan pelantikan dan juga masih menghentikan ya beberapa PWI dan Banser masih berupaya menghentikan keributan itu, menjaga daripada acara itu yang kemudian itu mukibin-mukibinnya ditangkap, dibawa ke pojokan itu ya. Tapi kericuhan ini ya tidak mengakibatkan panitia gagal fokus, namun tetap melakukan prosesi ikrar pelantikan PWI-LS Kabupaten Tegal. Ya kan, ini masih ribut ini di sini guys. Ini posisinya masih ribut di sini. Ini sudah dipojokkan masih ngotot saja ini. Tuh, sampai ke depan pintu rumah yang ada pagarnya ini ya. Ya ini beda orang ini provokator lagi nih. Yang pakai peci miring sini ini provokator lagi, ini beda orang nih. Nah tuh, memukul terlebih dahulu kan. Tuh. Nah ini kemudian ada orang yang malah seolah-olah memisahkan, tapi malah justru memukul yang terkena pukulan pertama itu tadi. Jadi ini ada yang dari arah sini ini memukul yang pakai peci putih, kemudian yang dari arah sini yang pakai peci hitam malah justru mendorong keras yang dipukul itu. Kalau memang niat memisahkan ya jangan seperti itulah. Ini mukibin pasti nih. Ini jelas banget guys.
Nah, kemudian PWI, beberapa orang dari PWI ini kemudian menyetop itu semua ya, sehingga baku hantam selesai di sini. Ya ini polisinya malah baru datang ini, aduh, ini polisinya malah nah, ini udah mulai reda ya, sudah mulai reda. Provokatornya sudah diamankan ke tempat yang jauh dari kerumunan. Ini kan di pojok sini nih. Dan prosesi pelantikan tetap berlangsung. Ini bansernya sudah menuju kepada lokasi di mana keributan itu terjadi ya. Ya, saudaraku sebangsa tanah air, ya, yang punya doktrin persekusi, doktrin membubarkan pengajian ya hanya FPI. FPI yang kita lihat rekam jejaknya itu banyak sekali membubarkan pengajian yang ada. Baik pengajian dari kalangan Nahdien maupun dari kalangan ormas lain, itu FPI. Ini provokator FPI ini ciduk saja ini Pak polisi ya. Ini ciduk di penjara, buang saja ke Nusa Kambangan, buat apa ya kan? Mas Asyidi idhasya kasyira. Dong pengajian pelantikan PWI ini kan resmi. Ini kan sudah diakui oleh negara, ya, kok malah dilarang, malah ada yang mencoba membuat kerusuhan. Justru malah yang harus dibubarkan, yang harus benar-benar kegiatan-kegiatan yang ada yang dilakukan oleh FPI yang sekarang berganti nama Front Persaudaraan Islam ya. Tadinya Front Pembela Islam, ini sekarang ganti Front Persaudaraan Islam. Itu bubarkan saja itu. Buat apa? Nggak ada manfaatnya. Jadi Front Persaudaraan Islam kayak Front Persatuan Islam apa itunya, intinya adalah organisasi yang isinya penjahat semua. Organisasi penipu umat ya, lebih tepatnya gitu ya, organisasi penipu umat ya. Kalau Gus Dur dulu ya organisasi bajingan ya, ini organisasi penipu umat ya. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Lalu orang dari Tarim sendiri yang mengatakan bahwa klan Ba'alwi itu ODGJ kok. Klan Ba'alwi itu ODGJ. Ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi tidak terbukti nasabnya. Jangankan nasab, perilakunya saja jauh. Jangankan perilakunya, ajarannya saja menyimpang kok. Kejauhan kalau kita ngomong ya, bahwa klan Ba'alwi ini mau mengaku sebagai Nabi, jauh banget. Paling pol sebagai Yahudi itu cocok ya, atau punya agama sendiri itu juga cocok. Nah bagaimana ya, orang Isra Mi'raj kok 70 kali sehari ya. Nabi saja yang punya kedudukan mulia di sisi Allah Isra Mi'raj 1 kali. Nah ini dari kalangan klan mereka, leluhur mereka Isra Mi'raj sehari 70 kali. Nggak pernah keluar dari Hadramaut, kecuali itu ziarah ke Nabi Hud ya, dan ziarah ke Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu dua. Nah, terus bagaimana makannya, kerjanya bagaimana, ya kan? Halu semua. Sebagaimana yang kemarin saya upload ya, yang saya upload kemarin itu kebanyakan para mukibin itu halu gitu. Seolah-olah dari kalangan mereka, dari klan Ba'alwi itu punya
kekuatan superpower. Kekuatan superpower tapi hanya ilusi belaka, hanya halusinasi belaka. Makanya tidak salah ketika ada seorang penduduk dari Hadramaut mengatakan bahwa klan Ba'alwi ini adalah klan ODGJ yang memang nggak jelas, yang cuma modal ngaku-ngaku, cuma modal fisik, ya, hidung mancung, kemudian bisa sholawat, suaranya bagus, ya sudah, langsung dicap sebagai cucu Nabi. Kembali kepada peristiwa kerusuhan tadi ya saudaraku sebangsa tanah air, bahwa doktrin-doktrin semacam ini bahaya. Jadi Mukibin ini menuruti apa yang junjungannya itu mau, perintah apapun dilaksanakan, hatta membubarkan pengajiannya seseorang itu mau, ya. Jangan kamu membubarkan pengajian, mukulin orang sesama muslim itu loh mau, itu Mukibin itu. Ya karena perintahnya itu datang dari siapa? Dia kira itu perintahnya datang dari cucu Nabi. Dia mengira perintahnya itu datang dari cucu Nabi, bukan sekelas kiai. Bayangannya dia loh, bukan sekelas kiai tapi cucu Nabi. Cucu Nabi Mblegedes. Tapi ya saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya PWI dan kemudian masyarakat pribumi itu hadir untuk mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin, ya, bahwa kita itu hadir untuk mereka yang tersesat, mereka yang sudah terdoktrin kuat ratusan tahun bahwa klan Ba'alwi adalah cucu Nabi yang harus dihormati, yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Jadi nggak peduli mau cucu Nabi tingkah lakunya kayak kambing, ya nggak peduli. Yang penting itu didukung, yang penting turuti perintahnya, apapun itu. Karena sudah mindsetnya udah cucu Nabi sih, udah surga lagi, ya, tanpa ibadah udah cucu Nabi itu mindsetnya seperti itu. Ditambah lagi dengan kitab-kitab yang ada yang terus mendoktrin pola pikirnya, mindsetnya terhadap para habaib. Ini yang perlu kita waspadai saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimanapun ya namanya pengajian, pelantikan PWI, di situ juga disebutkan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya masa kita harus membubarkan? Lah ini dari mana pemikiran seperti ini? Pemikiran apa? Ini pemikiran ODGJ atau pemikiran apa ini? Ya, saudaraku sebangsa tanah air, ya. Mungkin itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.